Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami, kelompok 5, akan mempraktekkan coaching pada kasus pertama. Saya selaku sebagai coach di sini, Bapak. Sedangkan untuk Bu Hesti sebagai coach. Untuk prolognya, saya Najihatul Aslah, guru kelas 5 SD Negeri Kebangarum 2, mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid-murid yang saya ajar. Nah, hal ini tuh terlihat kurang aktif, ya, murid-murid di kelas saya. Kemudian pengumpulan tugas yang hanya separuh dari jumlah murid dalam satu kelas. Nah, saya ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk memecahkan masalah ini. Nah, mulai untuk skenario kasus pertama. Selamat sore Bu Esti. Selamat sore Bu Jiha. Ya, Bu Hesti, bolehkah saya meminta waktunya? Boleh Bu. Saya mau bercerita tentang masalah saya, Bu. Iya Bu, silakan Bu Jiha. Ya, begini Bu Hesti, saya merasa murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran. Selain itu, jumlah murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% dari siswa yang ada di kelas saya, Ibu. Jadi, apa yang Ibu harapkan dari obrolan sore ini Bu Jiha? Saya mengharapkan solusi dari permasalahan saya tentang antusiasme murid yang saya ajar, Bu. Ya, baik Bu. Kira-kira menurut Bu Jiha, hal apa yang membuat murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran, Bu? Kalau saya ingat kembali, yang menyebabkan murid saya kurang antusias itu adalah pembelajaran saya itu memang sedikit membosankan ya, terlalu monoton, juga saya terlalu dominan dalam berceramah menerangkan materi. Saya juga tidak memberikan kesempatan buat murid untuk berpendapat pada pembelajaran saya. Seperti itu Bu Esti. Oh, jadi begitu ya Bu. Kira-kira apa yang dapat membuat murid Bu Jiha antusias dalam pembelajaran ya Bu? Menurut saya, murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan, Bu. Mungkin seperti itu ya. Wah iya, saya sependapat dengan Bu Jiha. Lalu menurut Bu Jiha, apa saja yang bisa membuat murid Ibu tidak bosan dalam pembelajaran, Bu? Menurut saya, pembelajaran itu harus berpusat pada murid, ya kan? Terus murid diminta aktif dalam pembelajaran. Terus bisa juga diadakan seperti ice breaking atau game gitu supaya pembelajaran lebih menarik. Ya, itu bisa juga, Bu. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid ya, Bu, kira-kira apa penyebabnya sehingga mereka kurang antusias dalam mengumpulkan tugas ya, Bu? Kemungkinannya sih itu karena tugas terlalu banyak dan berisi banyak sekali pertanyaan ya, tanpa saya memberi sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu ya, Bu, Jiha pernah enggak menggunakan sumber belajar yang ada dalam kelas? Saya tuh biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu Esti. Oh, jadi apakah hanya sumber belajarnya hanya buku, Bu? Saya pikir banyak ya Bu, sumber belajar seperti video di YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan TikTok atau juga seperti Instagram maupun Capcut ya Bu ya. Nah, betul, Bu. Saya yakin sekali kalau Bu Jiha bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar tadi seperti TikTok, Instagram, atau
itu akan membuat murid Bu Jiha antusias dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Bu Jiha untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Yang pertama itu merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugas. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, atau mungkin seperti laporan digital gitu, Bu Hesti. Ya, Bu. Bagus sekali rencananya Bu Jiha. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Amin. Ya, Bu, makasih. Iya, Bu. Kan tadi rencananya Bu Jiha sangat luar biasa. Nah, kira-kira apa komitmen Bu Jiha terhadap rencana tersebut, Bu? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Nah, tanpa ada unsur paksaan, akan saya itu pasti ya. Wah, bagus sekali. Saya sangat mendukung komitmen dari Bu Jiha. Mudah-mudahan ya, Bu, semua berjalan lancar dan sesuai harapan. Ya, terima kasih Bu Esti atas waktunya. Sudah sudah bersedia untuk saya ajak sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu ya. Amin. Amin, iya Bu. Demikianlah coaching pada kasus pertama. Ya, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau dilanjutkan untuk coaching yang kasus kedua ya Bu ya. Ya Bu Jiha. Baik, untuk kasus kedua, yaitu perkenalkan, nama saya Hesti Jamilia. Saya bertugas sebagai coach dan kemudian coach saya yaitu Bu Naji Katul Aslah. Pada tahun ini, saya mempunyai permasalahan yaitu saya calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Demak. Saya mengajar di negeri dan saat ini saya punya 3 siswa yang sangat super aktif dan mengerjakan kaca jendela kelas saya. Namun siswa itu tidak mengaku dan ada rekan guru di sekolah saya malah menyalahkan diri saya sebagai guru. Nah, hal tersebut saya bingung. Akhirnya saya meminta solusi kepada saya yang sebagai coach untuk mencari solusi dari permasalahan saya. Berikut skenario dari coaching kasus kedua. Kita sudah siap, Bu? Ya, siap Bu Esti. Tapi suaranya agak kurang fokus. Ya, ini sedang ada di ruang sebelah yang ada seminar, Ibu. Mulai ya, Bu? Ya. Assalamualaikum Bu Jiha. Waalaikumsalam Bu Hesti. Sepertinya Bu Hesti terlihat bingung ya. Iya, Ada Bu. apa ya Bu?
Ya, hari ini saya benar-benar bingung, Bu. Saya mau curhat dengan Bu Jiha tentang masalah saya, Bu. Apakah Bu Jiha bisa membantu saya? Oh, siap, siap membantu Bu Esti. Dengan senang hati Bu Esti, saya akan membantu. Nah, kira-kira apa ya yang bisa saya bantu? Begini, Bu. Sebenarnya saya ingin minta solusi dari masalah saya, Bu. Saya kan punya 3 siswa yang sama super aktif. Nah, kemarin itu 3 siswa saya memecahkan kaca jendela kelas, Bu. Tapi saya yang menyalahkan saya, karena saya dianggap kurang tegas dalam mengajar, sehingga terlihat siswa lebih bebas dan seenaknya. Saya harus gimana, Bu? Mohon solusinya, Bu, ya. Uh, Bagaimana ceritanya ya Bu? Sampai kaca jendela kelas itu kok bisa pecah ya? Dan kenapa Bu Esti bisa tahu kalau 3 siswa tersebut yang memecahkannya? Begini, Bu, ceritanya. Saya mau cerita sedikit ya, Bu. Kan setelah pembelajaran seperti biasa, anak-anak piket membersihkan kelas. Karena saya ada tugas di kantor, jadi saya meninggalkan mereka. Dan tiba-tiba saat saya mau menuju kantor, terdengar bunyi "Tiar". Nah, kemudian saya kembali ke kelas dan ternyata kaki jendela saya pecah dan remuk. Terus saya tengok, kok yang petugas tidak ada? Bu Jiha, Ya, halo? uh, jadi begitu ya Bu ceritanya. Kira-kira Bu Esti tahu tidak alasannya kenapa 3 siswa tersebut itu melompat lewat jendela kelas ya? Kok bisa seperti itu? Alasannya kenapa ya Bu? Nah, itu Bu. Karena mereka lewat jendela, saya tanya, ternyata mereka itu diancam oleh kelas 6 dan mereka tidak berani pulang lewat pintu depan dan akhirnya lewat jendela kelas. Itu Bu. Oh, berarti karena mereka takut sehingga mereka nekat lewat jendela ya Bu? Lah, saat itu Bu Esti sudah meminta solusi kepada guru lain belum Bu? Saya sudah Bu, sudah berusaha meminta solusi pada guru lain, tapi saya malah disalahkan karena tidak bisa mendidik siswa, begitu katanya Bu. Apakah Bu Esti sudah melaporkan masalah ini ke kepala sekolah? Saya belum berani Bu, karena Bapak Kepala Sekolah kan sibuk merangkap 2 sekolah, jadi jarang bertemu. Nah, itu Bu, seharusnya kepala sekolah diberitahu tentang masalah ini. Karena Bu Esti kan masih bingung nih dalam menyelesaikannya sendiri. Iya Bu, benar sekali Bu. Jadi, sekarang apa rencana Bu Esti untuk Ya, rencana saya yaitu Bu, yang pertama, saya akan mencari lebih jelas tentang penyebab kenapa siswa tersebut diancam oleh pasangan sampai mereka sangat takut dan lewat jendela. Kemudian yang kedua, saya meminta 3 siswa tersebut yang memecahkan kaca jendela untuk bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Yang ketiga itu melaporkan masalah ini kepada Bapak Kepala Sekolah untuk meminta solusi dari. Dan yang terakhir, jika nanti diizinkan oleh Bapak Kepala Sekolah, saya akan melaporkan kejadian ini kepada wali murid dari 3 siswa tersebut, sehingga akan ada respon dari wali murid. selain itu
Apakah ada hal lain yang ingin Bu Esti lakukan? Ada, Bu. Saya akan lebih tegas dan memantau setiap tingkah laku siswa agar tidak terulang kejadian yang sama dan memberikan nasihat kepada semua siswa untuk bertanggung jawab. Terus bagaimana dengan sikap Bu Esti yang terkesan santai? Ya, Bu. Saya akan berintrospeksi diri dan merubah diri saya. Jika saya ingin meninggalkan siswa saya karena tugas, saya akan meminta bantuan kepada siswa lain. Bisa saya mengawasi dan memastikan siswa dalam kondisi aman dan selamat. Bagus sekali rencana Bu Esti. Nah, selanjutnya, apa komitmen dari rencana aksi yang Bu Esti sampaikan tadi? Saya berkomitmen kepada diri saya sendiri bahwa mendahulukan siswa lebih utama daripada tugas lain. Karena keselamatan dan kebahagiaan mereka jauh lebih penting, Bu. Dan saya akan meminta saran dari Bapak Kepala Sekolah dan rekan guru terhadap peran dan tingkah laku saya sebagai guru, baik saat mengajar di kelas maupun di luar kelas. Bagus sekali Bu Esti. Semoga Allah mudahkan setiap langkah yang Bu Esti ambil. Amin. Terima kasih Bu Jiha atas solusi yang diberikan. Ya, sama-sama Bu Esti. Tetap semangat ya Bu. Ya Bu, tetap semangat. Ya. Assalamualaikum Bu Jiha. Waalaikumsalam. Ya, demikianlah coaching dari kelompok B5, yaitu dari saya Brigjen Mulia dan Bu Najikatul Aslah. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.